Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abang di pemrograman web 2. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi dari materi sebelumnya, yaitu tentang CRUD. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang create data, dan di materi kali ini kita akan belajar mengenai update data. Nah, kita langsung aja praktek. Kita buka dulu codingannya. Ini codingan untuk halaman indeksnya. Lalu tampilannya seperti dari materi yang sebelumnya, seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita buat update data. Nah, update data caranya gimana? Di sini kita harus masuk ke dalam profil dulu, karena di sini nggak abang tambahin untuk update data langsung. Jadi kita harus masuk ke dalam profilnya, baru kita bisa update di situ. Nah, kalau bisa kita langsung klik di sini, lihat detailnya, dia masih error. Kenapa? Karena belum kita setting. Nah, tapi di sini udah ada tombol edit data. Kalau bisa kita edit, kita klik, dia masih error juga karena belum kita setting untuk parameternya. Nah, jadi untuk update data kita mulai dulu. Sama seperti yang create data, untuk update data kita membutuhkan sebuah file processing atau file yang akan memproses data yang kita update nanti. Nah, jadi kita buat dulu filenya. Filenya di sini namanya proses edit. Nah, kita buat satu folder dengan yang proses tambah sama koneksi. Jadi kita tambah lagi di dalam folder server filenya, kita kasih proses edit.php. Nah, ini proses edit.php. Kita untuk isinya kita lihat di sini. Nanti kalian bisa pause videonya, lalu kalian copy, kalian ketik ulang biar kalian paham. Kita paste di sini. Nah, kalian bisa pause video ini, kalian ketik ulang. Nah, ini udah cukup jelas. Nah, nanti abang jelaskan. Sekarang kita lanjut dulu. Nah, di sini setelah itu stepnya apalagi? Ubah link, lihat detail di index.php. Nah, di sini kan linknya belum mengarah kemana-mana nih. Masih, kalau bisa kita klik lagi masih error juga kan? Nah, itu kenapa? Karena di sini dia belum mendapatkan ID-nya. Jadi kita harus tambahkan ID. Nah, di sini kan untuk masing-masing mahasiswa, untuk primary key-nya kita menggunakan npm. Nah, kalau bisa kita gunakan npm, berarti kan kalau bisa kita mau masuk kita mau ngelihat lihat profil dari mahasiswa namanya Iksan. Nah, otomatis kalau bisa kita mau nyari di database, kita mencari menggunakan klausa where kan. Klausa where kita cari select from, select bintang, from nama tabel, where npm sama dengan npm-nya si Iksan kan. Nah, berarti kan di sini kita harus memasukkan npm ini di dalam link yang di sini. Jadi ketika kita klik ini, dia akan langsung otomatis memilih database yang Iksan untuk ditampilkan di dalam profil. Nah, di dalam profil sini harusnya udah muncul di sini. Ada nama, ada npm, fakultas, dan data-datanya di sini. Nah, tapi karena kita belum memberikan dia ID, jadi dia belum bisa tampil. Jadi kita buat dulu ID-nya nih di dalam index, lalu di tombol edit detail. Nah, di sini ada di line 79. Di sini ada ini. Nah, ini link untuk detail mahasiswa. Ini kan detail mahasiswa. Di sini href-nya masih profile aja. Gimana cara kita menambahkan npm-nya? Nah, kita tinggal menggunakan sebuah kode dari PHP. Nah, di sini kan kita udah bisa manggil di awal nih kan, di indeks ini kita kan udah bisa manggil data-data ini kan, udah sesuai dengan masing-masing mahasiswa. Nah, jadi kita caranya sama aja, tinggal kita masukkan yang ID di sini, kita masukkan ke sini, kita pindahkan. Caranya tinggal kita copy aja. Karena kita butuhnya npm, jadi kita kopinya npm mulai dari pembukaan PHP sampai penutupan PHP. Nah, kita copy. Nah, kalau bisa udah di copy, kita masuk ke href-nya. Href yang di line 79 untuk yang tombol detail mahasiswa, kita tambahkan di ujung PHP-nya. Di ujung PHP ini kan ada profile.php. Nah, kita tambahkan tanda tanya, lalu kita paste. Kita tanda tanya, lalu kita klik ID sama dengan baru kita paste. Nah, jadi kita save dulu. Kita save, lalu kita refresh.
kita refresh. Nah, kalau misalnya udah di sini, kalian bisa lihat linknya di pojok kiri bawah. Di pojok kiri bawah kalian akan melihat itu ada link yang akan kita tuju. Itu di sebelah profile.php, di situ udah ada tanda tanya ID dan ID sama dengan sesuai dengan npm ini. Jadi kalau misalnya kita klik salah satu, misalnya kita mau klik Ihsan, kita klik, sekarang sudah bisa. Nah, udah tampil namanya Ihsan, npm-nya segini, fakultasnya ini, dan data-datanya ini. Untuk foto itu urusannya belakangan, nanti abang jelaskan ya. Nah, jadi ini untuk profilnya udah abang setting sedemikian rupa, jadi kalian tinggal setting untuk yang ID-nya aja di depan tadi, yang di index tadi. Ini nanti abang jelaskan. Kita lanjut dulu. Nah, sekarang udah muncul nih ID-nya. Sekarang kita mau edit data nih, kita edit, kita klik. Nah, masih error nih. Kenapa? Kita lihat undefined index ID in C bla 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 sampai online 5. Kita lihat edit MHS, kita lihat di line 5. Di sini di sini line 5 dia membutuhkan nih ID, dia membuat sebuah variabel ID, lalu dia mengambil data menggunakan metode get dengan nama ID. Nah, sedangkan di sini kita tidak mengirim data apa-apa kan. Nah, jadi gimana cara dia dapat data itu? Sama caranya dengan kita tambahkan indeks tadi, yang di indeks tadi, yaitu kita tambahkan itu ID-nya di tombol bentar, kita tadikan di tombol profile. Tunggu, kita buat dulu. Kita kembali ke awal. Nah, ini kita klik sini. Nah, ini kan udah ada nih, kita lihat. Nah, di sini udah ada nih ID. Nah, nih ID. Nah, ini yang akan kita kirim. Kalau misalnya kita klik edit data, nah dia kosong, nggak ada ID-nya, makanya dia di sini error. Makanya di sini nggak bisa ngambil data apa-apa. Padahal harusnya kan, harusnya seperti ini, harus ada ID-nya. Jadi kita tambahkan sama seperti tadi caranya. Jadi caranya bisa kita tambahkan. Di sini sudah kita, untuk di sini kan indeks ini, kita kan untuk memanggil bisa menggunakan data ini, kita harus memanggil dulu kan datanya dari database. Lalu kita masukkan array. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kita harus select dulu kan. Nah, ini kalian silakan pelajari lagi di materi read data untuk yang penjelasan ini. Ini kita harus manggil dulu datanya, kita masukkan ke dalam array, baru kita bisa menggunakan yang ini. Nah, jadi untuk di sini edit MHS kita sama juga, kita harus memanggil ke database dulu. Nah, ini kan kita udah manggil nih, cuman dia butuh ID. Nah, jadi karena ID belum ada, kita tambahkan dulu di tombol sini tadi, tombol edit data. Di tombol edit data kita tambahkan ID. Jadi ketika kita klik edit data, dia di sini akan mengirimkan ID. Nah, sama seperti ini. Ketika kita klik tombol ini, dia akan mengirimkan ID. Nah, dia akan mengirimkan ID seperti ini. Nah, jadi kita tambahkan. Di sini sudah kita panggil datanya. Sini abang masukkan ke paling atas biar nanti nggak ribet nyarinya. Kalian bisa lihat di sini. Sini codingnya sama dengan yang di indeks, dengan yang ini. Bedanya cuman di sini, di indeks ini dia menggunakan while, di sini enggak. Kenapa? Karena di sini kita nggak perlu menggunakan perulangan, karena kita cuma menampilkan satu data aja. Nah, kecuali kalau bisa di indeks kan kita harus menampilkan semuanya, jadi kita harus mengulang menggunakan perulangan. Di edit kita nggak perlu, kita cuma menggunakan satu aja. Kita masuk dulu ke profile, karena tombol yang ini tadi edit data ada di halaman profile. Nah, di sini ada namanya tombol edit data di line 72. Di line 72 sini ada edit data tombol. Di sini hrefnya masih belum ada. Nah, jadi kita tinggal tambahkan di sini tanda tanya. Lalu ID, kita kirim ID sama dengan, nah kita kasih tombol PHP-nya, coding PHP-nya. Kita kasih coding PHP-nya. MAS npm. Nah, ini untuk ngasih dia datanya.
Nah sekarang kalau bisa kita lihat dulu ya perubahan di sini. Kalau bisa kita belum edit tadi kan di pojok bawah itu kan dia belum ada apa-apa tuh kan. Setelah edit mas.php masih kosong kan, tapi ketika kita save lalu kita refresh dia, nah sini sekarang sudah ada nih ID-nya. Nah dia sudah ada ID-nya. Setelah edit mas.php dia akan mengirimkan ID. Kita klik, sekarang sudah muncul. Nah sekarang udah nggak error lagi, dia datanya sudah muncul otomatis. Nah udah muncul otomatis, npm udah muncul, nama sudah muncul, tanggal lahir sesuai, fakultas sesuai hukum. Kalau bisa kita mau lihat lagi, misalnya kita mau ke fakultas yang lain yang ada misalnya ilmu komunikasi, kita lihat sini, kita edit data. Nah sudah seperti yang datanya ilmu komunikasi, nomor handphone udah sama, email udah sama. Nah sudah sama seperti ini. Nah jadi setelah ini gimana lagi? Untuk proses update dia sama dengan ketika kita create data, kita harus mengisi form lalu kita kirim ke dalam halaman proses. Nah jadi kita lihat di halaman edit mas, di sini ada form. Di sini ada form, kita lihat form. Nah, di sini ada line 38. Di line 38 sini ada form action. Nah, actionnya di sini masih kosong. Jadi kita arahkan ke halaman prosesnya. Halaman proses untuk edit tadi kan yang ini, proses edit. Nah, jadi kita arahkan ke situ. Sekarang karena kita berbeda tadi, kita balik dulu satu folder. Kita masuk ke folder server. Lalu baru kearahkan ke proses PHP. Nah seperti ini. Nah kenapa ini untuk kita kembali ke satu folder ke belakang. Ini kan karena untuk file yang edit ini kan ada di dalam folder mas, sedangkan untuk yang server tadi kan ada di sini. Jadi kita kan dari sini kita kembali dulu satu folder, baru kita masuk ke server. Nah baru kita arahkan ke ini edit. Nah jadi kita harus kembali dulu satu folder, baru kita masuk ke server, baru ke filenya. Nah setelah itu kita save, kita coba dulu, kita rubah datanya ya, kita refresh dulu. Kita refresh, setelah itu kita ganti apa yang mau kita ganti ya. Kita ganti fakultasnya dengan fakultas pertanian. Nah namanya tadi Bakti Wisendo ya, pertanian. Setelah itu kita submit. Nah sudah sukses, data mahasiswa berhasil dirubah. Oke, kita lihat fakultasnya sudah berubah menjadi pertanian. Yang awalnya ilmu komunikasi sekarang sudah berubah menjadi pertanian fakultasnya. Nah yang perlu abang sampaikan untuk diedit data. Nah di sini kan ada nih npm, sedangkan kita menggunakan npm ini sebagai primary key kita. Nah jadi ketika kita menggunakan update data, kita kan menggunakan klausa where. Di sini ada, kita lihat proses edit. Di sini ada where. Nah, where npm sama dengan npm dari mahasiswa. Nah, kalau misal di sini kita rubah, misal di sini kan ada 12, terakhir 12. Kalau bisa kita jadikan 1 2 3, dia ketika kita submit dia akan error. Kenapa? Karena dia ngambil npm-nya, dia udah berubah dari data yang ada di database. Jadi ketika dia mencari query-nya di sini where mas npm, dia nggak akan ketemu data yang cocok dengan npm tersebut gitu loh. Kalian udah belajar di basis data 2 kalau nggak salah tentang gimana cara menampilkan cara mengupdate data di basis data 1 atau 2 ya, tinggal kalian ingat-ingat lagi materinya antara itu basis data 1 atau 2, cara update ke dalam database. Nah dia kan menggunakan primary key. Jadi kalau bisa di sini primary kita rubah, dia akan error karena ketika dia mau nyari datanya untuk dirubah, dia nggak akan ketemu datanya karena primary key udah error. Jadi gimana caranya supaya kita terhindar dari error? Nah di sini tinggal kita sembunyikan aja ini harus kita sembunyikan. Jadi user atau pengguna dia nggak akan bisa mengubah ini. Jadi dia nggak akan bisa ngotak-ngatik npm. Jadi ketika dia submit, dia akan datanya akan ketemu.
dia nggak akan error. Jadi kita rubah dulu di edit MAS nya, kita sembunyikan form npm dari sini sampai sini, dari line 40 sampai line 45. Nah, jadi kita sembunyikan. Caranya gimana? Caranya di sini di form group row di line 40 kalian tambahkan aja di sini hidden. Nah, kalian tambahkan, kalian save, lalu kalian refresh. Nah, udah hilang sekarang npm. Jadi untuk primary key-nya dia nggak akan bisa berubah. Jadi dia akan ketemu datanya, nggak akan error ketika kita melakukan update. Nah, itu tadi. Jadi ketika kita untuk update, jadi untuk primary key-nya harus kita sembunyikan biar nggak bisa diutak-atik dan terjadi error. Itu sebuah hal yang harus kalian perhatikan dan wajib dilakukan ketika kalian menggunakan update. Jadi sekarang sudah bisa kita otak-atik di sini, misalnya Bakti tambah Husendo, terus kalian submit, dia akan sukses, namanya sudah berubah menjadi Bakti Husendo. Nah, sekarang abang jelaskan dulu coding dari yang indeks. Nah, di sini kita menggunakan ID, kita tambah tanda tanya, terus ID, lalu kita menggunakan coding menampilkan data untuk npm-nya. Di sini fungsi buat apa? Di sini fungsi kita akan mengirimkan data npm secara dengan metode get. Jadi kita harus mengirimkan npm itu sebagai primary key supaya halaman profile ini dia bisa memproses karena di sini kan dia kan membutuhkan data ID untuk mencari npm-nya di database, baru bisa ditampilkan datanya di sini. Nah, kalau bisa dia nggak dapat ID-nya, dia nggak akan bisa nampil ini karena data di database ini nggak ketemu gitu. Jadi itu fungsinya untuk yang ini. Jadi kita harus tambahkan ID untuk yang tanda tanya ini. Dia udah bawaan dari HTML ya. Ketika kita menggunakan metode get, setelah nama alamat halaman, dia akan menambahkan tanda tanya itu untuk sebagai pemisah. Setelah itu akan untuk data gitu. Jadi data yang kita kirimkan melalui metode get. Jadi kita harus mengirimkan nih ID-nya dengan metode get, kita kirimkan. Makanya di sini untuk address bar-nya di sini dia akan tampil ID. Nah, ID. Nah, di sini ID dari Bakti Husendo. ID-nya ini. npm-nya kan sama nih. 465798812 kan sama 465798812. Nah, itu fungsinya agar halaman profil ini bisa mencari data Bakti ke dalam database lalu menampilkannya ke sini. Nah, itu fungsi untuk yang ini. Nah, setelah itu di halaman profil kita juga menambahkan ID di dalam tombol edit. Kenapa? Karena tombol edit data dia kan menampilkan juga nih, dia harus menampilkan data Bakti Husendo untuk diedit kan. Jadi datanya kan udah ada nih, dia mau diedit. Jadi harus ditampilkan dulu, jadi bisa diedit gitu, apa yang salah. Jadi dia untuk menampilkannya dia membutuhkan ID juga. Jadi dia makanya di sini ada juga kita kirimkan ID. Nah, di tombol edit profile ini di tombol edit data. Nah, di sini kita kirimkan juga ID MAS npm sebagai ID-nya. Jadi halaman edit ini bisa memproses datanya. Dia bisa memanggil data Bakti di dalam database. Di sini kan ada query-nya, select tampilkan data dari tabel MAS di mana nama npm-nya adalah ID. Nah, npm ini. Nah, jadi dia akan menampilkan data sesuai dengan npm. Baru ditampilkan di sini. Nah, ini gimana caranya bisa biar tampil di sini datanya? Caranya di sini di dalam formnya di sini kita menggunakan coding PHP untuk memanggil data. Di sini kan kita udah ada nih datanya. Udah dipanggil nih datanya, dia udah ID udah dapat, terus dicari sama dia ke dalam database, udah ketemu nih, masuk ke dalam resultnya hasilnya udah ketemu. Lalu kita masukkan, kita buat variabel data, kita simpan sebagai array. Sama seperti di read kemarin, di materi read kalian pelajari lagi
akan kalian temukan di situ kita memasukkan hasil pencarian tadi ke dalam variabel data. Nah kan udah ada nih datanya, jadi kita tinggal panggil aja nih. Data udah ada di halaman ini, jadi kita tinggal panggil aja, sama seperti di indeks ini, kita tinggal panggil aja nih. Nah jadi kita panggil lah di sini. Untuk dieditnya, diedit ini kita panggil di sini. Contohnya untuk nama sini kan di inputnya kita masukkan value ini untuk men-setting sebuah form agar isinya udah langsung terisi gitu. Jadi kita tambahkan value, kita masukkan, kita panggil data nama menggunakan PHP karena datanya sudah ada di sini, udah tersimpan di halaman ini. Kita tinggal panggil aja datanya. Nah, makanya kenapa dia bisa tampil karena kita panggil di sini. Sama seperti yang form lain, tanggal lahir sama. Nah, di sini untuk yang select, karena select ini kan datanya banyak, jadi untuk select agak berbeda. Kita harus menggunakan if else, karena kalau misalnya select option, ini kan option ya. Kalau bisa kita menggunakan form yang select, kita kan untuk memilih sebuah data yang ada di dalam select tersebut kita harus menggunakan select kan, selected kan. Nah di sini misalnya untuk yang kita lihat contohnya di sini tambah MAS. Nah di sini sama nih. Nah, ini kan optionnya kan, ini optionnya kayak gini kan, asal aslinya. Tapi kan karena kita mau edit data dan datanya sudah ada, kita mau milih otomatis nih. Jadi ketika dia terload, datanya udah sesuai dengan data dari mahasiswanya. Gimana cara dia bisa milih? Misalnya dia harus mana tadi? Di sini kita harus menggunakan option nih if else. Jadi jika data fakultas MAS fakultas ini sama dengan agama Islam, maka dia akan menambahkan kode selected di dalam pilihan agama Islam. Jika tidak ya biar kosong, tetap kosong. Nah terus sama dengan yang teknik sama pertanian, dia sama ekonomi. Jadi ketika data fakultas ini sama dengan pilihan ini, dia akan memilih yang itu. Dia akan menambahkan eco selected, jadi pilihannya akan terpilih langsung. Jadi dia langsung terpilih pertanian. Kalau misalnya kalian milih yang lain yang selain pertanian, misalnya psikologi, kita lihat di sini edit data. Nah dia langsung terpilih select langsung yang psikologi. Nah, itu untuk select, yang lain sama. Nah itu untuk yang ini. Nah sekarang untuk di prosesnya sama dengan ketika kita melakukan proses create data. Dia alurnya adalah dia memanggil dulu, mengincludekan file koneksi agar dia bisa tersambung, lalu dia menangkap data yang sudah kita kirimkan dari form yang ini. Udah kita kirim, lalu kita ambil datanya di sini, lalu kita proses dengan query MySQL. Query-nya adalah update data. Nah, seperti yang sudah kalian pelajari di materi basis data untuk update data. Ini kita update MAS, set MAS, namanya seperti ini, tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal lahir, mahasiswa fakultasnya sesuai, nomor HP sesuai dengan nomor HP, email dengan nomor email, di mana mahasiswa NPM-nya adalah NPM. Jadi ini primary key-nya, jadi dia nggak salah data. Setelah itu, setelah datanya tersimpan, dia akan mengarahkan kita ke halaman profil lagi, karena setelah dia menyimpan data kita arahkan ke halaman profil biar kita bisa lihat datanya udah berubah atau belum gitu. Nah di sini sama kita harus mengirimkan ID-nya, karena di halaman profil ini dia butuh ID buat menampilkan data di sini. Jadi kita kirim di sini menggunakan sama caranya ID sama dengan MAS NPM, karena sini udah ada NPM-nya. Jadi kita panggil di sini aja. Nah, itu dia. Nah, sama message ini sama dengan yang di create kemarin agar notifikasinya tampil ketika dia sudah sukses. Jadi ketika dia sudah berubah datanya, misalnya kita pilih agama Islam, kita submit, dia akan muncul notifikasi sukses. Nah, itu dia penjelasan untuk yang update data. Jadi kalau misalnya update data dia agak lebih panjang prosesnya dari yang create data, karena memang
datanya harus kita tampilkan dulu, baru kemudian kita rubah, baru kita proses datanya. Tapi intinya adalah sama dengan proses create data. Nah, itu penjelasan tentang create data. Semoga kalian bisa memahaminya. Kalau misalnya masih ada yang belum paham, kalian bisa langsung tanya ke abang atau ke kakaknya. Jangan ragu-ragu atau segan untuk nanya langsung ke abang atau kakaknya, karena CRUD akan sangat banyak sekali kalian gunakan, akan sangat sering kalian gunakan dalam aplikasi-aplikasi yang akan kalian bikin ke depannya. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang materi update data. Nah, di materi selanjutnya kita akan belajar tentang materi cara untuk menghapus data. Nah, sampai di sini dulu materi untuk update data. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.